Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Eka Pramasari. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu ya teman-teman. Dan di sini aku juga mau ngingetin buat teman-teman jangan lupa untuk stay safe, stay healthy dengan cara menjaga protokol kesehatan ya teman-teman. Cuci tangan, terus kita pakai hand sanitizer, pakai masker kalau kemana-mana, karena sekarang yang aku tahu COVID itu lagi melonjak banget ya. Jadi teman-teman harus stay safe, makan makanan yang bergizi dan jaga lingkungan sekitar ya teman-teman. Nah, di sini aku juga minta doanya. Alhamdulillah sekarang kehamilanku udah pas 5 bulan pada saat aku syuting hari ini. Aku minta doanya supaya aku dan babynya selalu sehat, dan juga teman-teman yang belum diberi momongan semoga disegerakan diberi momongan. Amin ya Allah. Dan tetap bersabar dan tetap berusaha ya teman-teman. Nah, di sini aku mau infoin sebelumnya bahwa aku bukan bidan, bukan tenaga kesehatan yang mengerti soal kehamilan, tapi di sini aku sharing tentang pengalaman yang aku alami selama masa kehamilan. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya atau sharing, boleh banget, nanti akan aku jawab sesuai dengan pengalaman yang aku miliki ya. Boleh banget langsung komen di bawah ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, please banget subscribe, karena di sini kita bisa sharing apa aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau apapun itu, boleh banget sharing, boleh banget saling mendoakan, saling support, boleh banget langsung komen aja di bawah. Dan juga like video ini supaya aku makin semangat juga untuk bikin video-video berikutnya. Sesuai dengan judul di thumbnail, hari ini aku mau bahas tentang garis samar di tespek, 2 garis tapi samar. Nah, garis 2 di tespek pasti hal yang sangat ditunggu-tunggu buat teman-teman yang sedang mendambakan momongan. Kayak aku dulu juga kayak gitu ya, setiap tespek pasti pengennya garisnya 2 nih. Berbagai hal kita lakukan supaya tespek itu berubah dari yang cuma 1 jadi 2. Tapi kadang hasilnya memang belum sesuai dengan apa yang kita inginkan kan, masih garis 1 gitu ya. Tapi ya itulah bentuk dari perjuangan kita ya sebagai manusia. Nah, tapi pernah nggak sih teman-teman nih tespek, tapi tespeknya tuh samar. Terus teman-teman bingung dong, aku hamil apa enggak nih? Nah, di video ini aku mau bahas dari berbagai sumber info yang aku dapat ketika aku mengalami hal yang sama. Nanti di akhir video aku juga akan ceritain pengalaman aku, terus apa yang aku lakuin dengan tespek samar tersebut ya. So, buat teman-teman yang mau tahu seperti apa videonya, keep on watching. Jadi, menurut beberapa info yang aku dapat, ada beberapa hal yang mempengaruhi kenapa tespek itu garisnya 2 tapi samar. Nah, aku mau tunjukin dulu garis tespek samarku, ini dia. Garisnya benar-benar tipis banget. Garisnya benar-benar tipis banget sampai aku nggak yakin ini aku hamil atau enggak. Jadi pada saat itu aku tidak mau terlalu senang. Nah, beberapa faktor yang pertama adalah karena pengujian yang terlalu dini. Pengujian yang terlalu dini di sini dimaksudkan adalah teman-teman tespek tapi teman-teman belum telat head. Misalnya headnya tanggal 5 tapi teman-teman udah tespek di tanggal 3 atau 4. Nah, itu kan kemungkinan sudah terdeteksi, tapi kadar HCG atau kadar hormon kehamilan teman-teman itu masih rendah. Jadi si tespeknya ini belum bisa mendeteksi secara lebih tepat ya, atau lebih akurat. Nah, disarankan untuk melakukan pengujian itu sekitar 1-2 minggu setelah teman-teman telat mensi atau telat head. Yang kedua, karena sampel urin teman-teman terlalu encer. Kenapa? Karena mungkin teman-teman pada saat pengujian itu udah siang hari atau sore hari, dimana teman-teman seharian itu udah banyak minum kan tentunya. Jadi kadarnya itu atau urin yang teman-teman punya itu sudah encer, artinya sudah bergabung dengan berbagai macam cairan ya. Maka disarankan buat teman-teman yang mau tespek itu di pagi hari, urin pertama saat teman-teman bangun tidur. Tapi ada saran lagi, teman-teman menampung urinnya itu urin kedua. Jadi pertama teman-teman pipis dulu nih sedikit, nah urin berikutnya baru teman-teman tampung. Nah, itu yang bagus untuk di tespek. Yang ketiga, karena alat tespeknya itu sensitivitasnya tuh rendah. Jadi tespek itu ada kadar kadaluarsanya ya teman-teman. Jadi
pas teman-teman beli tuh teman-teman cek dulu gitu. Terus kadang mungkin ada test pack yang palsu gitu ya, mungkin bisa jadi. Jadi saran aku teman-teman kalau beli ya di apotek aja, atau beli online juga bisa sih. Aku dulu seringnya beli online karena lebih murah ya kalau di online. Dan alhamdulillah selama ini sih test packnya samar, tapi menurut aku dia nggak kadaluarsa. Artinya kadaluarsanya masih panjang. Nah, kalau teman-teman mengalami yang namanya garis 2 test pack tapi samar, yang harus dilakukan adalah yang pertama tadi test pack di pagi hari saat urin masih pekat. Jadi bangun tidur pertama kali itu langsung test pack ya. Yang kedua, jangan minum berlebih sebelum uji kehamilan. Atau test pack itu nggak usah minum dulu, karena bangun tidur nggak usah minum dulu, langsung aja test pack ya. Terus yang ketiga, baca petunjuk di test pack. Aku sering banget menemukan teman-teman yang di test pack-nya tuh ada garis 2, tapi teman-teman masih bingung, ini aku beneran hamil atau enggak. Padahal itu garis 2-nya sudah bener-bener tegas gitu ya. Artinya teman-teman nggak baca garisnya 2, artinya positif gitu ya. Pokoknya teman-teman harus baca secara seksama supaya menghasilkan hasil yang akurat gitu ya. Seperti misalnya jangan terbalik nih, mana yang harus dicelupin ke urin. Terus juga di test pack itu ada batas maksimal ya teman-teman. Jadi celupinnya tuh pada sesuai dengan batas maksimalnya, jangan berlebihan. Nanti hasilnya invalid atau nggak akurat. Yang terakhir adalah lakukan pengujian dengan pemeriksaan HCG. Nah, pemeriksaan HCG ini teman-teman bisa lakuin di lab rumah sakit. Misalnya teman-teman masih ragu nih, udah test pack samar nih, beberapa kali samar, kira-kira beneran hamil atau enggak. Nah, teman-teman boleh banget untuk datang ke rumah sakit ya untuk uji kehamilan. Di sana nanti bisa diketahui kadar HCG-nya yang menunjukkan kalau teman-teman itu beneran hamil atau enggak. Selanjutnya aku mau cerita tentang pengalaman aku di test pack yang samar. Nah, jadi aku pernah banget ngalamin yang namanya test pack samar ya, yang tadi aku tunjukin itu. Dan pada saat itu aku masih belum terlalu senang, karena pada saat aku kasih tahu ke teman-teman itu masih kayak, jangan senang dulu ya, karena test packnya masih samar, bisa jadi itu ada kesalahan atau apa gitu. Pokoknya, tapi kamu harus perlakukan diri kamu seperti orang hamil, jangan capek-capek, terus makanan-makanan yang sehat, banyak istirahat. Nah, kayak gitu ya. Nah, pengalamanku kenapa pada saat itu test packku bisa samar, itu karena aku test pack sebelum aku telat head. Jadi jadwal aku head itu tanggal 1, aku test pack di tanggal 31. Sebenarnya udah mepet gitu ya, tapi jadinya samar karena terlalu dini. Mungkin kadar HCG ku itu masih terlalu rendah ya teman-teman. Nah, baiknya itu memang test pack 1-2 minggu setelah teman-teman telat head. Dan ini adalah test pack aku pada saat aku telat 2 minggu kalau nggak salah. Ya, terlihat perbedaannya ya teman-teman, lebih jelas yang telat 1-2 minggu. Biasanya itu hasilnya akan lebih akurat. Dan pada saat teman-teman bawa ke bidan ataupun ke dokter, itu kayak udah dipastikan teman-teman hamil gitu ya. Test pack samar kan pasti kita pengen langsung USG cepet-cepet. Nah, aku juga kayak gitu. Jadi pada saat test pack samar itu aku nggak langsung USG sih, tapi aku nunggu sampai kayak 3 harian gitu baru USG. Berarti aku baru telat sekitar 2 harian USG. Nah, saran aku buat teman-teman nih yang misalnya test packnya masih samar, jangan langsung buru-buru USG. Kenapa? Karena nanti jadinya down. Waktu itu aku juga down ya, karena pas lagi di USG itu ternyata belum ada apa-apanya. Belum ada kantung kehamilan sebagai penanda kalau kita hamil. Nah, itu belum ada. Pada saat itu kalau dihitung dari HPHT itu baru 1 bulan. Pada saat itu ya dokternya bilang ya mungkin kamu hamil, tapi karena terlalu awal jadinya belum ada kantung kehamilannya. Jadi aku itu langsung down, langsung sedih, kayak ini beneran hamil apa enggak gitu ya, kok belum ada babynya. Karena pada saat itu pengetahuannya kan bener-bener nol banget, nggak ngerti banget yang kayak gitu. Tapi setelah baca dari teman-teman yang lain gitu ya, lihat-lihat dari teman-teman yang lain, memang hal yang wajar kalau masih 1 bulan dari HPHT itu belum ada kantung kehamilan. Nah, setiap wanita tuh beda-beda sih. Ada yang udah ada kantung kehamilan, karena apalagi kalau yang headnya tuh nggak teratur. Terus ada lagi yang 5 minggu baru ada kantong kehamilan. Contohnya aku di usia kehamilan 5 minggu, jalan 6 minggu, itu alhamdulillah udah ada kantong kehamilan. Tapi baru kantongnya aja ya, baru bulat gitu kantongnya aja. Saat ada kantongnya aja itu aku udah sedikit lega, tapi nggak yang terlalu lega banget, karena belum ada bakal janinnya. Nah, kemudian karena aku belum kayak 5 minggu tuh memang masih wajar kalau kantong kehamilannya doang. Sebenarnya banyak teman-teman yang nyaranin untuk USG transvaginal, tapi aku nggak mau karena
Karena seperti yang kita tahu USG transvaginal itu kan dimasukin ke dalam itunya kita kan, misfi kita. Jadi aku rada-rada takut, jadi aku nggak mau. Aku nunggu sampai 11 minggu. Nah di usia 11 minggu itu alhamdulillah udah ada janinnya. Waktu itu aku USG di bidan, alhamdulillah udah ada janinnya, gerak-gerak gitu. Ya Allah, Masya Allah, kayak senang banget gitu. Soalnya apa ya, kayak penantian selama 9 bulan gitu ya. Teman-teman pasti ngerasain lah yang penantiannya agak lama, setelah nikah nggak langsung isi, terus melihat ada bayi ya di perut kita, itu kayak beneran gak sih ada bayinya di perut kita? Itu Masya Allah luar biasa. Jadi buat teman-teman yang lagi masa penantian, sabar, Insya Allah nanti kalau udah dikasih itu rasanya kayak luar biasa, senangnya itu luar biasa. Nah, usia 11 minggu udah ada janinnya. Terus usia aku SD lagi, usia 16 minggu itu udah terdeteksi detak jantungnya, alhamdulillah. Pada saat usia 16 minggu itu juga aku udah ngerasain yang namanya gerakan janin. Masya Allah ya, itu rasanya kayak aduh nih anakku gerak-gerak gitu kan. Itu seneng banget sih. Kayak apa ya, kayak kita menantikan sesuatu yang ini apa ya, anak itu kan kayak anugerah, kayak bener-bener kayak langsung turun dari Allah gitu. Jadi kayak apa ya, kayak kebahagiaannya tuh gak bisa tergambarkan dengan apapun, gak bisa dibandingkan dengan apapun gitu. Jadi kayak seneng banget. Jadi buat teman-teman yang masih dalam masa penantian, sabar, udah gak apa-apa, nanti Allah pasti kasih. Pokoknya teman-teman harus sabar. Aku juga dulu ngalamin kan yang teman-teman ngerasain gitu. Jadi pokoknya teman-teman harus selalu berdoa, berusaha. Habis itu ya udah pasrah, kita udah berusaha, udah berdoa, tinggal kita pasrahin semua hasilnya sama Allah. Allah yang tahu terbaik buat kita kan. Pokoknya teman-teman gak usah nangis, gak usah dengerin omongan orang, karena itu gak ada artinya buat kita. Orang itu cuma bisanya nyinyir doang, tapi mereka gak bantu kita. Mereka cuma kasih apa ya, judgement, cuma kasih bullying, cuma kasih kamu gak bisa hamil, kamu mandul, kamu ini. Udah buang semua kata-kata kayak gitu, karena mereka cuma bisa ngatain, mereka gak bisa kasih kita anak. Mereka gak bisa bantu kita buat bikin anak, ya kan? Mereka cuma bisa ngomongin, padahal aku yakin mereka sama-sama wanita biasanya, dan pasti pernah ngalamin yang kayak kita rasain. Kalau dibanding-bandingin sama orang lain, misalnya si itu udah hamil dulu, nikahnya baru sebulan misalnya udah hamil, nikah 2 bulan udah hamil, kamu yang udah 2 tahun kok belum hamil. Gak usah dengerin yang kayak gitu ya, karena itu malah bikin kita tambah stres. Kalau kita tambah stres, itu mempengaruhi program hamil kita, mempengaruhi hormon kita, mempengaruhi menstruasi kita. By the way, aku mensnya itu gak yang teratur banget ya. Jadi aku mensnya itu setiap bulan aku mens, tapi selalu maju dari bulan lalu. Misalnya bulan lalu tanggal 1 nih, bulan depannya nggak tanggal 1 lagi, tapi misalnya maju ke tanggal 30, tanggal 29 gitu. Alhamdulillahnya sih normal ya. Kalau berdasarkan pengetahuan aku, head normal itu siklusnya 21 hari sampai 35 hari. Jadi selama masa siklus teman-teman masih dalam rentang 21 sampai 35 hari, teman-teman gak usah khawatir, artinya teman-teman masih normal. Kecuali teman-teman udah nggak head, misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak head, wajib banget buat ngecek ke dokter ya, karena kan takutnya ada apa-apa gitu. Lebih baik kita tahu penyakit kita apa lebih awal ketimbang kita menyesal di kemudian hari. Terus misalnya teman-teman nih udah terlambat head 9 minggu, terus dites pack 9 minggu teman-teman udah telat 9 hari atau 2 minggu tapi dites pack masih negatif. Nah itu bisa jadi karena ada gangguan hormon. Kenapa? Mungkin karena teman-teman kecapean, teman-teman stres, makanannya makan gak benar, atau teman-teman lagi diet. Nah diet itu juga mempengaruhi siklus head kita ya, atau mempengaruhi hormon kita. Jadi kalau teman-teman punya masalah dengan siklus menstruasi, langsung aja check up ke dokter. Gak usah nunggu nanti-nanti, karena lebih cepat tahu, lebih cepat ditangani, lebih cepat plongnya juga, dan lebih cepat tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Nah buat teman-teman yang bingung atau mau bertanya-tanya tentang proses program hamil aku, tanda-tanda kehamilanku, dan apa aja aku alami, teman-teman boleh langsung DM Instagram aku @ekapurnama42 atau klik link yang ada di description box. Buat teman-teman yang belum menonton videoku tentang tanda-tanda kehamilan, terus sperma, cara mengatasi sperma yang tumbah lagi kalau habis berhubungan, dan pengalaman aku di tri semester ke-1, boleh banget untuk langsung cek di link untuk klik link yang ada di description box.
boleh banget kita untuk saling komen-komen dan juga sharing-sharing, saling mendoakan. Karena dulu aku juga kayak gitu, setiap aku nonton tanda-tanda kehamilan di channel orang lain, itu aku selalu komen. Terus aku ikut olahraga yang tentang kehamilan, aku komen. Jadi makin banyak yang mendoakan, makin cepat doa kita terkabul. Segitu aja video hari ini. Terima kasih udah nonton videonya. Terima kasih buat yang udah subscribe. Yang belum subscribe, buruan subscribe sekarang. Dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan setiap aku upload video. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Aku terima kritik, saran di komen. Dan like video ini, share juga ke teman-teman kalian supaya video ini bermanfaat buat teman-teman kalian. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.